wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Nisa Genahandian dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Cikampek. Di sini saya akan memaparkan teks ceramah tentang hak pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh-Nya. Seperti kita ketahui, virus COVID-19 telah menyebar dengan sangat cepat, bahkan di negara kita sendiri, negara Indonesia. Virus ini masih terus menyebar, bahkan angka terinfeksi karena virus ini semakin meningkat. Inilah beberapa negara menerapkan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus corona. Upaya pemerintah Indonesia dalam pemutusan mata rantai COVID-19 berampak pada pendidikan di Indonesia. Pemerintah menerapkan metode PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, di mana siswa dan guru harus aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar agar tercipta keefektifan. Sistem pelajaran menggunakan komputer, smartphone, dan atau handphone yang terhubung dengan jaringan koneksi internet, seperti melalui WhatsApp, YouTube, atau Google Classroom, dan media lainnya, yang bertujuan untuk memudahkan siswa melakukan pembelajaran. PJJ tidak dapat lepas dari koneksi internet. Koneksi internet pun menjadi kendala bagi siswa yang tidak bisa terakses internet, seperti siswa yang tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman atau daerah terpencil, dan terkadang mengalami jaringan internet yang tidak stabil karena letak geografi daerah siswa tersebut. Hal inilah juga menjadi kendala bagi siswa dalam PJJ. Bagi guru, keadaan pelajaran dengan sistem PJJ pun membuat guru harus lebih aktif dan lebih cekatan dalam menyikapi pelajaran materi dari seluruh murid-murid. Tetapi sistem pembelajaran harus tetap berjalan dengan lancar agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dilansir dari channel YouTube Kemendikbud Republik Indonesia, prinsip kebijakan pendidikan di masa COVID-19 adalah 1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. 2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inovasi untuk menghadapi berbagai kendala dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Dengan adanya 1. Revisi Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri pada tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi COVID-19. 2. Kurikulum darurat adalah kurikulum dalam kondisi khusus, sehingga sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah. Pemerintah Kemendikbud Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Karim, telah memaparkan 2 prinsip kebijakan pendidikan untuk menghadapi lost generation atau generasi hilang. Karena banyak anak-anak di Indonesia, mungkin beberapa di antaranya tidak dapat mengakses jangkauan internet karena faktor tidak dapat mengakses internet atau ekonomi keluarga atau anak-anak Indonesia di jenjang usia muda seperti PAUD dan SD. Kondisi seperti ini menjadi perhatian serius pihak Kemendikbud dan harus segera ditangani agar hak pendidikan tetap tersampaikan dan diterima oleh para siswa dan seluruh anak-anak di Indonesia. Peran aktif pemerintah, sekolah, guru, dan siswa harus berjalan selaras, serta peran aktif orang tua agar tercipta sistem pembelajaran yang aktif. Guru yang tidak boleh berhenti mengajar mempersiapkan materi. Siswa yang berpartisipasi aktif, pihak sekolah yang juga turut serta dalam proses pembelajaran jarak jauh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dapat dilaksanakan pada semester genap bulan Januari 2021. Kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah. Mengapa?
karena pemerintah daerah yang paling mengetahui wilayahnya. Ada 3 pihak yang menentukan sekolah boleh dibuka atau tidak. Pertama, pemerintah daerah itu sendiri. Kedua, kepala sekolah. Ketiga, perwakilan orang tua murid melalui komite sekolah. Jika ketiga pihak tersebut menyetujui, maka kegiatan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan. Di masa transisi pembelajaran tatap muka, ada beberapa larangan yang harus dipatuhi dan diperhatikan. Kantin sekolah tidak boleh beroperasi, siswa membawa bekal makanannya masing-masing, larangan ekstrakurikuler, larangan orang tua untuk tidak menunggu siswa di sekolah, larangan adanya orang tua murid. Pihak Departemen Kesehatan pun menginstruksikan upaya peran puskesmas pun digerakkan untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan. Begitu banyak upaya pemerintah untuk anak-anak Indonesia mendapatkan hak pendidikannya seperti tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Marilah kita sama-sama sebagai siswa berperan aktif dan mendukung agar tercipta keselarasan dan keharmonisan di dunia pendidikan di Indonesia. Tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 3M dan PHBS. Tetap semangat karena di Januari 2021 kita mulai sekolah tatap muka. Salam sehat, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.